Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Like and subscribe dan share video ini. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai informasi seleksi kompetensi dan wawancara P3K guru ya. Terus di akhir video saya akan memberitahukan bagaimana tips menjawab soal P3K guru teman-teman. Oke, dimulai dari pertama ya, kita akan membahas informasi seleksi kompetensi dan wawancara P3K guru. Dan di sini juga di video kali ini juga dibedain, kita harus bisa bedain di mana soal kompetensi, manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu gimana modelnya. Jadi ada beberapa model yang harus bisa membedakan antara keempat soal tersebut. Oke, informasi seleksi. Informasi seleksi kompetensi dan wawancara P3K guru. Jadi, para pelamar untuk P3K guru itu dikategorikan 4 prioritas, P1, P2, dan P3 beserta P4, teman-teman. Ada 4 kategori ujian yang akan dijalani oleh pelamar, teman-teman sekalian, yaitu ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kompetensi teknis itu terdiri dari 90 soal dengan maksimal nilai 540, di mana satu soal itu benarnya maksimal 5 ya teman-teman. Bagi yang pelamar umum, kalau salah atau tidak menjawab itu 0. Tapi untuk pelamar khusus ya teman-teman, karena yang diteskan itu adalah soal-soal SJT, jadi nilainya tidak ada 0. Jadi yang paling tinggi itu 5, 4, 3, 2, 1 teman-teman. Terus manajerial ini terdiri dari 25 soal dengan nilai maksimal 100 poin. Adapun manajerial ini tidak ada nilai 0 teman-teman sekalian. Jadi poinnya yang paling tinggi 4, 3, 2, 1 teman-teman. Terus sosiokultural itu terdapat dari 20 soal dengan nilai maksimal 80 soal. Dan paling tinggi nilainya itu 4, 3, 2, 1. Wawancara terdiri dari 10 soal teman-teman, dengan nilai maksimal 40 poin. Di wawancara ini nilainya itu adalah 4, 3, 2, 1 teman-teman. Jadi paling maksimal 4 poinnya di wawancara. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar P1 itu menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun lalu. Jadi teman-teman, untuk P1 itu tidak dilaksanakan tes. Ujian manajerial, sosiokultural, dan wawancara disingkat Mansoswan memiliki keseragaman soal untuk setiap kategori prioritas dan setiap bidang. Bagi pelamar kategori P2 dan P3, ini ujiannya kompetensi teknisnya akan menghadirkan soal SJT ya, Situational Judgment Test, di mana soal-soalnya seragam untuk setiap bidang. Untuk kalian yang pengen tahu bagaimana modelan soal SJT, bisa cek di playlist kami, karena di playlist kami ada membahas mengenai soal-soal SJT teman-teman ya. Lanjut untuk pelamar dengan kategori 4 nih teman-teman. Ujian kompetensi teknisnya menyajikan soal-soal profesional dan pedagogik yang disesuaikan dengan bidang spesifikasi masing-masing. Ini ada kabar baik teman-teman sekalian. Pelamar yang telah bersertifikat pendidik akan mendapatkan perhitungan nilai kompetensi teknis sebesar 100% karena mereka telah memegang 450 poin teman-teman. Selamat untuk kalian yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal teknis atau SJT untuk yang di kebutuhan khusus ya teman-teman sekalian. Jadi soal SJT ini modelnya seperti ini teman-teman sekalian. Seperti ini model soal SJT. Selama kegiatan ekstrakurikuler, Anda mendapati bahwa seorang siswa, Aldi, sengaja mengambil dan menyembunyikan tas milik temannya Budi. Tindakan Aldi ini membuat Budi panik dan stres mencari tasnya yang berisi buku-buku dan alat tulis. Sebagai guru pembimbing, Anda ingin mengatasi masalah ini agar kegiatan ekstrakurikuler
berjalan lancar dan mencegah perilaku tidak baik di antara siswa. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, contoh soal kompetensi teknis untuk formasi P3K guru yang khusus ya teman-teman. Nah, skor untuk setiap opsi itu kita lihat di sini, yang mana yang paling tinggi itu opsi di D teman-teman. Jadi optionnya D teman-teman, yang paling benar. Kita lihat skor untuk setiap opsi. Terus ini pembahasannya ya teman-teman sekalian. Bisa di pause dulu ya pembahasannya, dilihat dulu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh soal manajerial. Soal manajerial ini seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik antara SJT, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi di sini kita menyediakan perbedaan-perbedaannya supaya kalian bisa tahu yang bagaimana soal SJT seperti apa, soal manajerial seperti apa, sosiokultural gimana, dan wawancara bagaimana. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, lanjut ke sosiokultural. Jadi soalnya modelnya seperti ini teman-teman. Di acara kantor, Anda melihat seorang kolega dari latar belakang etnis berbeda tampak terkucilkan dalam percakapan grup. Bagaimana Anda akan menghadapi situasi tersebut? Nah, jadi seperti ini pertanyaan sosiokultural, dan pembahasannya bisa di-pause dulu teman-teman, dibaca supaya kalian bisa memahami bagaimana bentuknya. Oke, lanjut kita lihat yang soal wawancara ya teman-teman. Jadi soal wawancara itu seperti ini. Anda melihat bahwa rekan Anda sering meninggalkan tempat kerjanya berantakan. Setelah selesai bekerja, tindakan Anda adalah... Nah, lanjut kita lihat, saya akan membagikan tips menjawab soal P3K. Yang pertama yaitu alokasikan waktu dengan bijak. Anda hanya memiliki sekitar 1 menit untuk setiap soal. Gunakan waktu tersebut dengan bijak. Jika menemui soal yang dirasa sulit, lewatkan terlebih dahulu dan kembali ke soal tersebut jika masih ada waktu. Selanjutnya yang kedua, jangan terjebak pada satu soal, karena biasanya di soal SJT itu soalnya lumayan panjang teman-teman. Jadi jangan sampai berlama-lama di satu soal tersebut yang sulit. Jika Anda merasa ragu atau kesulitan dengan satu soal, jangan menghabiskan banyak waktu hanya untuk itu teman-teman, karena rugi nanti kita ya teman-teman. Terus gunakan teknik eliminasi seperti yang saya lakukan pembahasan ya teman-teman di video channel saya ya, di playlistnya kalian bisa cek aja ya, part-part soal SJT itu menggunakan teknik eliminasi. Setiap pilihan ganda itu dicek pilihan A, B, C, D, E-nya, langsung kita eliminasi kalau ada kata-kata yang negatif. Jadi tidak menghabiskan waktu untuk membacanya sampai habis. Terus yang keempat, jangan terlalu lama berpikir tentang poin. Walaupun setiap pilihan memiliki poin yang berbeda, fokuskan pada menjawab sebaik mungkin daripada berpikir tentang berapa poin yang akan Anda dapatkan. Jadi ketika Anda melihat pilihannya, jangan berpikir ini poin 4, poin 3, poin 2, poin 1. Intinya yang paling tepat, yang paling baik menurut Anda, dan itu tepat sekali, langsung dipilih teman-teman sekalian. Terus yang terakhir yaitu adalah percaya diri teman-teman. Jadi pas kita menjawabnya, jangan ragu dengan jawaban Anda. Jika Anda telah mempertimbangkan semua pilihan dan merasa jawaban Anda sudah tepat, lanjut ke soal selanjutnya. Jadi jangan terlalu berlama-lama, karena waktu yang disediakan itu terbatas teman-teman sekalian. Jadi itu merupakan ini merupakan tips menjawab soal P3K di tahun ini teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat ya, gambaran mengenai soal-soal manajerial, SJT, sosiokultural, dan wawancara seperti apa ya perbedaannya, bisa dilihat. Terus tips-tips menjawab soal P3K itu bagaimana, karena waktunya terbatas, kita harus cepat mengisinya. Dalam arti kata cepat tapi tidak terlalu gopoh teman-teman. Jadi sesuai dengan apa yang
kita baca, terus kita pahami, langsung kita pilih jawabannya. Jadi jangan terlalu lama di satu soal sehingga menghabiskan waktu yang begitu banyak. Nah, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap aku upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.